Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Nah, sebelumnya Bang Rizky mau ngucapin selamat kepada teman-teman yang telah lolos dari seleksi administrasi Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas tahun 2022. Di video kali ini Bang Rizky akan memberikan informasi tentang seputar SKD dan contoh soalnya. Semoga dapat membantu kalian ya. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Oke guys, langsung saja. Ini adalah pendahuluan dari seleksi kemampuan dasar SKD Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas tahun 2022. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 3 garis besar. Yang pertama adalah pengertian SKD itu sendiri, jenis-jenis SKD, serta contoh soal sederhana dari SKD. Nah, jadi apa itu SKD? Buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti seleksi Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas, tentunya masih belum familiar dengan apa itu SKD. Jadi SKD itu adalah singkatan dari Seleksi Kompetensi Dasar. Nah, SKD ini merupakan satu tahap seleksi yang biasanya diujikan untuk menjadi CPNS. Peserta seleksi Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas harus lulus tes SKD. Dikarenakan lulusan Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas nantinya akan langsung diangkat menjadi PNS setelah wisuda. Nanti ditempatkan baik di kementerian, lembaga, instansi, baik di pusat maupun daerah. Nah, jadi kenapa sih teman-teman yang mau tes Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas harus melewati SKD? Nah, itu jadi karena kalian nanti setelah wisuda diangkat PNS, maka kalian harus juga melewati ujian yang dilalui oleh calon pegawai negeri sipil, yaitu SKD. Nah, SKD ini diselenggarakan menggunakan metode CAT. Jadi pakai komputer gitu ya, nggak seperti zaman dulu menggunakan kertas yang dilingkari menggunakan pensil seperti itu ya. Jadi kalian kalau mau tahu bagaimana sih pola dari CAT ini, kalian bisa cari di Google juga banyak tryout CAT. Jadi kalian tuh ada gambaran ketika nanti menggunakan sistem CAT. Oke, lanjut. Nah, sistem penilaian SKD. Nah, pembobotan nilainya itu bervariasi ya. Jadi SKD itu ada TIU, TWK, dan TKP yang nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, jadi untuk TIU dan TWK ini itu nilainya 5 kalau jawabannya benar dan nilainya 0 jika salah atau tidak menjawab. Jadi di sini tidak ada nilai minus. Sementara untuk materi soal TKP, nilai paling rendah itu adalah 1 dan paling tinggi ada 5. Dan tidak ada nilai 0. Jadi kalian harus menjawab ya. Kecuali kalian nggak menjawab di TKP, maka nilainya 0 gitu. Jadi jawab aja untuk di TKP. Nah, seperti itu ya. Jadi TIU, TWK, dan TKP ini tidak ada nilai minus kalaupun kalian salah. Dan jangan pernah tidak menjawab. Jawab aja semuanya. Oke, selanjutnya. Nah, jumlah soal SKD. Nah, soal SKD ini jumlahnya bervariasi sesuai dengan jenis tesnya. Untuk TWK sendiri terdiri dari 30 butir soal, TIU 35 dan TKP 45. Nah, ini kalau dijumlahkan ini adalah 110 soal dan kalian harus menyelesaikannya dalam waktu 100 menit. Seperti itu ya. Jadi kalian juga harus pinter-pinter mengatur strateginya seperti itu. Nah, jenis tes SKD ini tuh ada 3. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, tes ini menunjukkan pada materi seputar pengetahuan kebangsaan kalian. Nah, umumnya itu yang dites itu ada 5 garis besar. Yang pertama adalah nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus kalian dalami seperti itu ya. Baik nasionalismenya yang mewujudkan kepentingan nasional itu seperti apa, integritas kalian yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi, dan lain sebagainya.
Nah, di sini juga TWK tuh biasanya juga ada TAP MPR yang keluar, kemudian Undang-Undang Dasar, pasal-pasal dan lain sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah tes intelijensia umum atau TIU. Nah, tes ini bisa mengungkapkan tuh pencapaian kalian secara intelektual. Jadi bisa melihat kalian tuh intelektualnya setinggi apa, serendah apa gitu, tingkat kecerdasannya. Nah, TIU ini ada 3 sebenarnya di dalamnya yang dites. Yang pertama adalah verbal, numerik, dan figural. Nah, soal-soal verbal itu biasa tentang analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang numerik itu ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, serta soal cerita. Dan yang terakhir adalah figural, ini nanti soal berkisar tentang analogi gambar, serta ketidaksamaan serial. Oke, selanjutnya adalah tes karakteristik pribadi atau TKP, di mana tes ini dimaksudkan untuk menilai dan mengukur kemampuan peserta dalam 2 aspek, yaitu personal dan organisasi. Nah, inilah yang TKP tadi jangan sampai kosong karena tidak ada nilai 0 kecuali tidak menjawab ya. Jadi paling rendah itu adalah 1 dan tertinggi adalah 5 gitu. Nah, jadi di sini kita lihat untuk aspek personalnya itu meliputi ada 10 item ya biasanya. Itu mulai dari integritas diri hingga kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Jadi seperti itu ya. Kemudian untuk aspek organisasi meliputi pelayanan publik hingga kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Jadi kalian untuk menghadapi TKP ini tentunya banyak membaca, kemudian juga banyak berlatih juga ya. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Nah, di sini Bang Rizky ada 10 contoh soal. Ada baiknya kalian menyediakan selembar kertas dulu, kemudian alat tulis. Nah, Bang Rizky kasih waktu untuk kalian membaca dan menjawab soal-soal ini berdasarkan kemampuan awal kalian sebelum nantinya akan ada pembahasan soal. Jadi Bang Rizky kasih waktu untuk tiap soalnya itu adalah sekitar 30 detik ya untuk kalian menjawab. Jadi untuk 2 soal ini Bang Rizky kasih waktu 1 menit. Kemudian nanti slide-nya kita geser.
Nah, bagaimana teman-teman? Kalian sudah punya jawaban sendiri ya tentunya dari contoh soal tersebut. Nah, contoh soal tersebut Bang Rizky ambil dari bentuk TIU, TKP maupun TWK, sehingga kalian sudah seperti ini ya gambaran soalnya seperti itu ya. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan. Nah, teman-teman juga bisa menyediakan kertas dan alat tulis untuk menulis kira-kira informasi-informasi yang kira-kira penting untuk kalian pahami dan kalian ingat. Oke, langsung saja nomor 1. Menurut Anda, mementingkan kepentingan umum adalah... Nah, jadi nomor 1 ini dan nomor 2 ini adalah contoh dari soal TKP. Yang pertama, melihat skala prioritas kepentingan, melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain, membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan kebaikan, perbuatan yang perlu ditanamkan sejak dini. Jadi jawabannya yang tertinggi adalah C dengan poin 5. Jadi mementingkan kepentingan umum adalah membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Kemudian untuk E sendiri poinnya ada 4 seperti itu. Kemudian yang D poinnya ada 3. Dan yang A poinnya ada 2. Dan yang paling kecil adalah B dengan poin 1. Oke, selanjutnya nomor 2. Saat menerima hasil ujian semester, nilai Anda berada pada peringkat kelima di kelas Anda. Maka sikap Anda adalah... Nah, di sini jawaban tertinggi adalah B. Mempersiapkan diri lebih baik pada semester depan dengan poin 5. Kemudian jawaban D dengan poin 4, jawaban E poin 3, jawaban A poin 2, dan jawaban C poin 1. Nah, sebenarnya TKP ini jawaban-jawaban yang normatif ya, dan sesuai dengan norma. Jadi kalian harus memilih yang terbaik dari jawaban ini, seperti itu. Oke, selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17 ayat 1, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh... Nah, jadi untuk pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian catat juga sebagai tambahan dari pengetahuan kalian. Oke, berikutnya adalah semboyan ya. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti... Jawabannya adalah A, berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, selanjutnya. Nah, di bawah ini yang bukan termasuk 4 pilar kebangsaan adalah... Jadi kalian juga membaca soal ini harus dengan teliti dan perlahan. Jadi memang kita dibatasi waktu, tetapi jangan sampai kita bacanya itu panik. Seperti ini kan menjebak soalnya. Di bawah ini yang bukan termasuk, berarti yang tidak termasuk, seperti itu ya. 4 pilar kebangsaan. Nah, rata-rata orang kalau misalnya lagi ujian itu gelagapan, dia langsung baca, wah 4 pilar kebangsaan adalah. Nah, jadi tentu saja ini bisa menjadi kesalahan yang fatal. Oke, yang bukan termasuk 4 pilar kebangsaan adalah, jadi 4 pilar kebangsaan itu sebelumnya ini ada 4 ya. Yang pertama adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi yang bukan termasuk 4 pilar kebangsaan adalah Tutwuri Handayani. Jawabannya adalah E. Oke, selanjutnya adalah nomor 6. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak, jawabannya adalah D, 4 kali. Nah, kalian juga bisa mencari informasi tahun berapa amandemen pertama kali terjadi dan amandemen pertama apa saja yang dirubah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis soal TIU. Nah, soal TIU ini macam-macam ya. Nah, ini ada yang soal cerita. Nah, ini yang paling gampang ya dari soal TIU. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka harga 25 baju ialah. Jadi untuk langkah yang pertama, kalian harus mengetahui dulu berapa harga satu baju dengan cara membagikan jumlah harga dibagi dengan jumlah barang. Nah, kalau 3 lusin baju harganya Rp990.000, maka harga satu bajunya adalah Rp990.000 dibagi 36. 36 dari mana? Jadi satu lusin itu adalah 12. 12 kali 3 adalah 36. Dapatlah 27.500. Sehingga harga 25 baju adalah 25 dikali 27.500 dan hasilnya adalah
687.500. Jadi jawabannya B. Ini masih yang gampang ya tentunya. Nah, kemudian ada soal cerita berikutnya nomor 8. Aldi berangkat dari kota P pukul 7 pagi dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Rafa berangkat dari kota D menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km. Aldi dan Rafa akan bertemu pada pukul. Nah, ini familiar sekali soal seperti ini dan sangat sering keluar pada saat SKD. Jadi yang pertama kita harus mengetahui rumus dari kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Oke, kemudian di sini bisa kita ketahui syarat bertemunya adalah 360 km antara jarak P dan Q, sehingga jarak Aldi ditambah jarak si Rafa ini adalah 360 km. Kemudian kecepatan Aldi dan dikali waktu ditambah kecepatan Rafa dikali waktu sama dengan 360 km. Sehingga didapat waktunya adalah 3,6 jam atau 3 jam lebih 0,6 kali 60 menit seperti itu ya, dijadikan menit. Jadi 3 jam 37 menit. Karena berangkat pada pukul 7, maka mereka akan bertemu pada pukul 7 ditambah 3 jam 36 menit. Berarti jam 10 lewat 36 menit. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu ya. Baik, berikutnya soal TIU berupa deret angka. Nah, di sini deret angka biasanya yang paling mudah dari TIU. Hanya saja diperlukan ketelitian dan cerdik membaca pola seperti itu ya. Jadi bisa kita lihat di sini ada 1357. Nah, ini kemungkinannya seperti apa? 1357, 13 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 tambah 7 tambah 2. Berarti polanya N plus 2. Sehingga jawabannya adalah 9 dan 11. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Kemudian soal yang terakhir 2, 3, 4, 9. Nah, kita lihat polanya. 2 ke 3, 3 ke 4, N plus 1. Kemudian 4 ke 9, N plus 5. Berarti polanya bukan seperti itu. Berarti kita ganti lagi polanya. 2 ke 4 bisa jadi N kali 2. Kemudian 3 ke 9 tidak mungkin N kali 2. Tapi 2 ke 4 N pangkat 2. 3, 9, N pangkat 2 juga. 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9. Sehingga pada deret berikutnya adalah 4 kuadrat adalah 16, kemudian 9 kuadrat adalah 81, sehingga jawabannya adalah A. Oke, demikian dari pendahuluan soal SKD ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga menambah informasi dan wawasan. Pada video berikutnya Mbak Rizky juga akan membahas soal yang lebih dalam lagi dan lebih banyak variasinya. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang seleksi SKD Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.